indikator kunci utama, kalau yang lebih familiar disebut IQ, itu merupakan satu ukuran pokok daripada masing-masing lembaga. Dalam hal ini kalau di daerah itu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Di masing-masing SKPD tersebut tentunya ada kewenangan yang dia tangani. Dari setiap kewenangan yang dia tangani itu tentunya ada ukuran. Nah, ukuran-ukuran itulah yang masuk di dalam yang namanya IQ tadi. Sehingga di dalam IQ tadi akan bisa mengukur bagaimana tingkat ketercapaian, tingkat keberhasilan dari masing-masing SKPD itu. Jadi sebelum kami menetapkan IQ ini dalam satu produk yang sudah dilegalkan begitu, seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Malang itu sudah melaksanakan, dalam hal ini mohon maaf saya pakai kata-kata ya seperti biasanya kemarin-kemarin seperti itu. Jadi kami teman-teman menjalankan ya hanya melanjutkan yang kemarin, sehingga terkesannya itu adalah satu rutinitas. Bahkan mungkin yang dia capai itu kadang-kadang teman-teman tidak tahu di dalam indikator utama ini itu batasan minimal adalah hasil atau outcome tadi, sehingga itulah berangkat sehingga teman-teman itu tidak hanya melaksanakan satu program atau kalau dulu itu proyek selesai, tapi bagaimana hasilnya, kemudian bagaimana dampaknya itu tidak sampai sejauh itu. Oleh karena itu di dalam upaya ini bagaimana untuk membuat satu ukuran yang utama di masing-masing SKPD juga kabupaten, sehingga nanti diketahui, oh ternyata kami berhasil di sini. Nah, ternyata visi misi kami ternyata bisa tercapai atau tidak begitu. Satu contoh seperti ini tadi saya nyebutkan angka harapan hidup. Waktu kami munculkan itu di bidang, bukan dinas ya, di bidang kesehatan itu teman-teman dinas itu tidak bisa, Pak Tam, ini bukan tanggung jawab kami. Sebentar, itu memang bukan tanggung jawabnya dinas, tetapi itu kan urusan kesehatan. Anda di situ beserta rumah sakit, ada KB, bahkan juga ada di sini ada namanya Badan Pemberdayaan Masyarakat. Itu menjadi satu kesatuan lah. Kalau itu diangkat untuk kabupaten, dari semua SKPD itulah akan sinergi ke sana, bukan Anda sendiri itu. Sehingga inilah ternyata mendapat satu ya respon yang positif sampai akhirnya ya pembahasan sampai juga kita uji publikkan yang IQ itu, kemudian sepakat baru kita legalkan melalui peraturan bupati itu. Kalau kita sudah menetapkan indikator kinerja, tentu saya sebagai kepala dinas tentu menggerakkan anak buah saya ya, mulai dari perencanaan sampai proses pelaksanaan, kemudian evaluasi. Jadi sebagai kepala dinas tentu saya yang paling bertanggung jawab untuk tercapainya indikator-indikator yang telah kita tetapkan. Nah, yang kita perankan di sini sebagai kepala dinas adalah bagaimana kita strategi-strategi yang harus kita lakukan sebagai kepala dinas supaya seluruh staf yang ada di dinas kesehatan itu mengarah kinerjanya itu mengarah pada indikator kinerja yang telah kita tetapkan. Ya paling tidak yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah disiplin. Ya itu kuncinya di situ saya kira. Ininya Kabupaten Malang ya, rancangannya Kabupaten Malang bagaimana merencanakan anggaran itu berbasis kinerja itu. Kemudian supaya seluruh SKPD itu bisa melaksanakan, maka dicetuskanlah yang namanya Perbup nomor 28 tahun 2013 ya, seperti itu. Sehingga seluruh SKPD yang ada di bawah pemerintahan Kabupaten Malang tentu semua harus taat dan patuh pada Perbup ini untuk menetapkan indikator-indikator kinerja agar anggaran-anggaran yang telah ditetapkan atau yang telah direncanakan itu adalah berbasis kinerja. Ya sangat, tentu ini sangat bermanfaat karena bagaimanapun kita kan harus punya target ya, target apa yang harus kita
tercapai, tentu ini harus kita mencapai target itu harus ada indikator keberhasilan. Apakah kita berhasil atau tidak, kita lihat dari indikator yang telah kita tetapkan, seperti itu. IPD punya tujuan untuk membantu proses desentralisasi undang-undang otonomi daerah di Kabupaten Malang. Banyak sekali terlihat dari perubahan-perubahan ketika awal dulu masuk, masih banyak SKPD yang menganggap APBD menjadi sebuah dokumen yang rahasia. Namun sekarang mereka sudah mulai terbuka, bahkan sudah diupload di website pemerintah Kabupaten Malang. Siapapun bisa mendownload dan menganalisisnya. Tentunya harapan besar itu perbaikan sistem pelayanan di Kabupaten Malang. Bagaimana program-program itu bisa sinergi antar lintas SKPD untuk kemakmuran masyarakat di Kabupaten Malang. Pertama tentu tumbuhkan niat dulu, niat baik untuk perubahan. Kemudian kumpulkan stakeholder semua, semacam Forpimda, Forum Pimpinan Daerah, untuk bersama-sama berdiskusi, ayo kita menuju langkah yang lebih baik untuk perubahan.